Shu, seorang profesor, pendeta, pendiri gereja, dan misionaris masuk Islam. Kali ini kembali lagi berita yang menghebohkan dan menjadi perbincangan publik, yaitu Shu Watson. Dia adalah seorang pendeta, misionaris, profesor, gelar master dalam ketuhanan. Dia juga telah mengumumkan bahwa dirinya telah masuk Islam. Ada apa denganmu? Nah, pertanyaan ini kerap diterimanya ketika ia bertemu mantan teman-teman sekolahnya. Dan para pendeta ketika mereka mengetahui bahwa dirinya telah memeluk agama Islam. Satu hal yang tidak mungkin bagi seorang profesor, pendeta, pendiri gereja, bahkan misionaris bisa masuk Islam. Demikianlah reaksi teman-teman saya. Dan dia mengatakan bahwa saya tidak bisa menyalahkan mereka atas reaksi mereka terhadap saya. Kisah perjalanan masuk Islam diawali dengan pertemuannya dengan seorang wanita yang pernah bekerja di Arab Saudi. Dan dia telah memeluk agama Islam. Sebagai seorang misionaris, tentu saya mencoba untuk bertanya kepadanya tentang perlakuan Islam terhadap wanita. Dan saya terkejut dengan jawabannya. Jawaban itu di luar dari dugaan saya. Selanjutnya saya mencoba lagi dengan sebuah pertanyaan tentang Tuhan atau Allah SWT dan Muhammad, ujarnya. Namun temannya itu tidak mau menjawab atas pernyataan itu. Justru wanita itu mengajak Shu untuk berkunjung ke Islamic Center karena di sana ada orang yang bisa menjawab pertanyaan itu. Sebelum berangkat ke Islamic Center, Shu berdoa meminta perlindungan kepada Yesus. Dalam doanya dia memohon perlindungan dari roh-roh jahat. Shu juga beranggapan bahwa Islam adalah agama setan dan setan. Namun saya sangat terkejut ketika saya berdialog di Islamic Center tersebut. Tidak ada intimidasi, tidak ada pelecehan, tidak ada manipulasi psikologis, dan tidak ada pengaruh bawah sadar atau hipnotis. Mereka semua menawarkan kepada saya, mari, silahkan kita belajar Al-Quran di rumah Anda. Seperti bagian tandingan dari pelajaran Alkitab, dia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa percaya. Mereka memberi saya beberapa buku dan memberitahukan kepada saya jika ada pertanyaan mereka bersedia untuk menjawabnya. Setelah pulang dari Islamic Center pada malam harinya, saya mencoba membaca sebuah buku yang mereka berikan kepada saya. Ini adalah buku pertama kalinya saya membaca buku tentang Islam yang ditulis oleh seorang muslim ketika mengatakan selama ini saya membaca buku tentang Islam karangan dari seorang Kristen. Hari berikutnya, Shu mendatangkan kantor Islamic Center sesuai dengan janji mereka yang mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, dan ini berlangsung selama 1 minggu. Tanpa disadarinya, dari hasil dialog Shu dengan Islamic Center perlahan-perlahan mulai memahami ajaran Islam. Dan dia juga mengatakan bahwa dirinya telah membaca sebanyak 12 buku dalam waktu 1 minggu. Dan dia mengatakan bahwa ia mengetahui alasan mengapa umat muslim adalah orang yang paling sulit masuk Kristen. Dia menjelaskan karena tidak ada yang bisa ditawarkan kepada mereka. Dalam Islam ada hubungan dengan Allah, pengampunan dosa, keselamatan, dan janji juga janji kehidupan abadi. Sebagai seorang misionaris, tentu saja saya mempertanyakan kepada mereka, siapakah Allah yang menjanjikan keselamatan dan pengampunan dosa? Shu juga mengatakan, kami telah diajari sebagai orang Kristen bahwa Tuhannya umat muslim adalah Tuhan lain, Tuhan palsu. Padahal dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Pertanyaan selanjutnya yang tak kalah penting, siapa Muhammad? Shu baru mengetahui bahwa umat muslim tidak berdoa kepada Muhammad sebagai umat Kristen, berdoa kepada Yesus. Muhammad bukan perantara dan bahkan dilarang untuk berdoa kepadanya. Shu akhirnya menyadari bahwa doa adalah bagian yang sangat penting dari ajaran umat Kristen, dan saya penasaran apa yang didoakan oleh orang-orang muslim. Sebagai orang Kristen, kami sama bodohnya dengan aspek kepercayaan. Muslim ini seperti halnya aspek lainnya. Kami berpikir
dan diajari bahwa kaum muslim sedang sujud ke Ka'bah, bahwa di sanalah Tuhan dan titik pusat dari dewa palsu ini. Setelah saya mempelajari cara berdoa orang muslim, saya kaget mengetahui cara berdoa orang muslim ditentukan oleh Tuhan sendiri. Kata-kata doa adalah salah satu pujian dan pemuliaan. Salat yang disertai dengan wudhu dalam kebersihan berada di bawah arahan Allah. Dia adalah Tuhan yang kudus, dan bukan kita mendekati Dia dengan cara bersenang-senang, tetapi hanya masuk akal bahwa Dia harus memberitahu kita bagaimana kita harus mendekatinya. Selama di dalam 8 tahun kuliah di sekolah teologi, sebagai seorang Kristen yang taat, tanpa disadarinya perlahan mulai mengakui keberadaan Islam. Tapi saya masih belum membuka hati saya untuk masuk agama Islam, karena saya belum percaya sepenuhnya. Saya terus pergi ke gereja membaca Alkitab. Pada kesempatan lain saya juga mempelajari agama Islam di Islamic Center. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya diberi petunjuk jalan yang benar, karena tak mudah untuk pindah agama. Saya juga tak mau kehilangan keselamatan. Ini tugasnya. Selama proses pembelajaran, Su dihadapkan dengan pilihan yang sangat sulit, yaitu perang batin terus berkecambuk selama 2 bulan lebih. Su tetap berdoa kepada Tuhan agar diberi petunjuk, hingga akhirnya dia mulai merasakan ada sesuatu yang jatuh meresap ke dalam dirinya. Saya lantas tertunduk, dan itulah untuk kali pertama saya menyebut nama Allah SWT. Ada kedamaian dalam hati saya, dan sejak itulah saya mengalami dan mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam. Keputusan saya untuk pindah agama bukanlah hal yang mudah. Tentu saja saya mendapatkan reaksi keras dari Dewan Gereja. Setelah masuk Islam, Su dipecat dari pekerjaannya sebagai pengajar di 2 perguruan tinggi kolesi teologi, dan juga tidak diakui lagi oleh keluarga suaminya. Pilihannya itu juga disikapi negatif oleh anak-anaknya yang sudah dewasa dan dicurigai oleh pemerintahannya sendiri. Tanpa adanya kekuatan iman, mungkin saya sudah tak sanggup menghadapi ini semua, ujarnya. Saya sangat berterima kasih kepada Allah SWT yang telah menjadikan saya sebagai muslim, dan saya berharap hidup dan mati sebagai muslim. Akhirnya, setelah masuk Islam, Su menggantikan namanya menjadi Khadijah Watson.